الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الفاتح لسيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلى مؤلف هذا الكتاب للسيد علي بن عباس المالكي ولي ولده الإمام محمد بن علي بن عباس المالكي العاشري ولي الإمام الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد الحضرمي الشافعي ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي الشيخ أحمد الشربني سوري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر علي الدروس وإلى سيدنا عباس بن محمد علي الدروس وإلى عبد بن صبر ولجميع مشايخنا أينما كانوا إلى أمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى كل نية صالحة وعلى كل من بسلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin.
Wa qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum majma'in wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ini pembantunya Nabi, khadamnya Nabi yang membantui di rumahnya Nabi, dan beliau masih anak-anak pada waktu itu. Tapi beliau ingat banyak yang beliau hafal dari Rasulullah. Di antaranya beliau mengatakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hins illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahu." Tidaklah seorang muslim yang punya anak 3 belum balik lalu meninggal dunia, anaknya meninggal dunia lagi halus 3, misalnya beranak wafat, beranak sampai 3 kali, pernah melahirkan lalu meninggal lagi halus, melainkan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dengan karunia rahmatnya iyahum kepada mereka. Jadi sebab kekanakan itu orang tuanya masuk surga, tapi dengan catatan sabar ya karena besar ujiannya 3 coba. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mithlu ajri. Siapa yang bertakziah, melayat orang yang ditimpakan musibah, maka baginya pahala seumpama pahala orang yang mendapatkan musibah. Orang mendapatkan musibah itu kan pahalanya ganal kalau inya sabar ya, kalau inya sabar. Tapi ngalih bang, sabar ketika dapat musibah. Kalau bepandir wah ininya mana ya, kalau sudah kena, nah itu pahalanya besar asal dia bersabar. Nah orang yang menjenguk, orang yang meelangi, bertakziah, melayat, sama pahalanya. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi wa fi riwayatin maniha alaihi, muttafaqun alaihi wa rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini hadis sahih muttafaq alaihi, bahkan imam-imam yang lain juga meriwayatkan. Kata Nabi dari Sayyidina Umar, mayit itu akan diazab di dalam kuburnya dengan sebab niyahah atasnya. Artinya kuitan itu bisa diazab gara-gara anaknya. Kalau ketika meninggal dunia anaknya menghamuk, niyah itu meratapi, tapi bukan sekedar menangis. Meratapi itu tidak rela dengan kepergian keluarganya. Yang bini kada rela ketika lakinya meninggal, yang laki kada rela ketika bininya meninggal, lalu menghamuk. Yang nangis tuh kalau bahasa Banjar tuh merimbat. Bahasa Indonesianya apa ya? Merimbat, mahamuk, mengamuk tuh bang. Ya, apa-apa dilempari, ranjang rumah sakit terbalik-balik, dokter hendak ditamparnya. Nah itu mayit bisa mendapatkan azab gara-gara anaknya begitu. Tapi kata para ulama, itu kalau si mayit memang tidak pernah memberikan wasiat, kada pernah mengajari itu. Tapi kalau semasa hidup almarhum pernah mengatakan, kena kalau aku mati, namanya hidup itu pasti mati. Karena kalau abah mati, mama mati, jangan mahamuk-hamuk. Nah pernah dia memberikan wasiat begitu, diedukasi, diberikan pendidikan anaknya, maka lepas. Ini yang kada pernah sama sekali meremehkan ya. Lalu anaknya mahamuk, kada terima, nah, itu kuitannya diazab. Kenapa? Lalai dengan amanah. Jadi anak itu pun amanah yang berat, bisa jadi menyebabkan malapetaka kalau tidak ditunaikan amanahnya. Di antara amanah
adalah memesankan kepada anak untuk jangan begitu, jangan meratap-ratap, jangan menghamuk-hamuk. Kalau nangis biasa aja, ujar ulama, boleh aja. I'lam annal buka al jaiz huwa makana bi husnil qalbi wa damul aini ubidun raqis saut binat bin auniyah. Itu boleh. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cucu meninggal, cucu Umamah anak dari Zainab, anak Nabi binian, ada ngarannya Zainab. Si anaknya Zainab, Sayyidah Zainab itu pernah digendong Nabi lagi waktu sembahyang subuh. Itu meninggal dunia. Nabi menangis, titis banyu mata. Tapi kata Nabi, kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Ya. Takut sahabat, kenapa pian menangis? Maka pian kan bahasanya kata membolehkan. Ini kata Nabi lain kisahnya. Ini memang sifat kasih sayangnya manusia. Dalam riwayat yang lain, ketika anak Nabi seorang, Sayyidina Ibrahim meninggal. Jadi anak Nabi ada yang bernama Ibrahim. Pedatuan Ibrahim, anak juga Ibrahim. Meninggal dunia juga dari istri Mariatul Qibtiyah. Meninggal ketika Nabi di pangku, nangis juga Nabi. Nangis. Ya, menangis itu bukan besar. Memang sedih gitu. Kalau laki-laki itu berkaca-kaca, matanya tiba-tiba menangis saja. Ya Nabi itu rahmat ya Nabi. Memang manusia punya sifat kasih sayang. Artinya menangis itu kada haram, tapi dengan catatan tidak merimbat, tidak ada mahamuk-hamuk. Nangis biasa yang bukan menggaung, yang biasa, nangis biasa. Itu boleh-boleh aja. Adanya kada boleh, bang, kasihan. Oh bu, jangan nangis lah karena mayatnya diazab, kasihannya orang. Ya, ada orang keras benar nang gitu. Laisa wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipi ketika meninggal dunia, mau nampar-nampar pipi, lalu kantong ini dirobek baju, dirobek robek dan berdoa dengan doa-doanya jahiliyah. Itu bukan golongan kami ya Nabi. Itu yang haram tuh, memukul-mukul muka. At-targhibu fi ada'iz zakat wa tarhibu minal bukhli biha. Ini anjuran untuk mengeluarkan zakat dan ancaman orang yang memelitkan zakat. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, digandeng nih. Orang sholat tapi kada berzakat, kada Allah terima sholatnya. Orang berzakat tapi kada sembahyang, kada Allah terima zakatnya. Nya sepaket tuh, sepaket. Aqimus shalah wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan, manusia ini diciptakan tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah, ikhlas karena Allah, agama yang lurus ya, semata-mata karena keagama yang lurus, ikhlas. Dan tidaklah kecuali untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar, lurus cara beragama begitu. Wa qala ta'ala وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yaknizuna dzahab, yang menyimpan emas, banyak tabungannya, wal fiddah, perak. Kalau bahari kan emas dan perak, kalau wahini duit, sama juga menyimpan duit emas tapi tidak dia keluarkan infaknya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Nanti ketika hari dipanaskanlah atasnya itu di neraka jahanam, dipanaskan, dinyala, dibakar, maka disapukanlah, fatwa itu digosokkanlah dengan gosokan itu jidat mereka, pinggul-pinggul mereka, perut-perut mereka, tulang punggung mereka. Jadi harta disimpan itu karena berubah menjadi semacam gosokan panas, lalu dipanaskan di neraka, lalu digosokkan ke awaknya, ke dahinya, ke lambungnya, ke awaknya, ke punggungnya, lalu sampai dikatakan oleh malaikat, hadza ma kanastum li anfusikum, ni harta yang kamu simpan bahari untuk dirimu aja. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dulu kalian simpan-simpan. Kita mau berzakat. Ini kita kada bahas fikih lah, karena fikihnya sudah pernah kita bahas di kitab yang sudah khatam itu. Bagaimana aturan mainnya, siapa yang harus diberi, itu sudah dibahas. Kalian bisa lihat di YouTube. Kalau yang kada ada di sini YouTube-nya, maka cari aja yang lain asal sefrekuensi lawan kita. Ya Buya Yahya kah, Ustaz Abdul Somad kah, Adi Hidayat kah, nah gitu-gitu, silahkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah, ujar Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna uqatila itu ujar ulama berperang tapi ada musuhnya berdahulu yang memerangi. Makanya kalimatnya qatala yuqatilu, uqatila jadinya. Jadi kalau qatala dengan qatala beda. Nah itulah memahami agama itu penting juga dengan bahasa Arab yang baik. Makanya beda satu huruf, beda makna. Kalau nya qatala membunuh, walaupun tidak ada musuh, tidak ada perlawanan, tiba-tiba langsung dibunuhnya. Tapi bukan begitu kalimatnya menggunakan alif qatala, bukan qatala, berbeda. Kalau qatala bujur berkelahi perang, tapi ada yang memulai, ini menampar kita berdahulu, hanya tampar juga, itu qatala, lalu bunuh-bunuhan, itu qatala. Tapi kalau qatala orang kada salah atau orang berdiam, tiba-tiba kita bunuh, itu qatala. Tapi ini kalau qatala ada musuhnya dan musuh berdahulu. Makanya dalam sejarah Islam kada pernah hampir Islam itu memulai peperangan berdahulu. Biasanya karena dikhianati, diserang berdahulu, nah itu baru terjadi peperangan. Dan ada yang mengatakan dalam Islam itu kada pernah perang itu karena agama. Dalam Islam itu Nabi perang itu kada pernah karena agama, biasanya karena politik, ekonomi itu tuh. Perang Badar itu kan perang paling besar. Ya loh, perang paling besar dalam Islam sejarah Nabi itu perang Badar. Motifnya bukan agama, motifnya ekonomi juga. Karena ketika kaum muslimin itu diusir, bahasanya dihijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan gara-gara dimusuhi, disakiti. Lalu ujar Nabi dapat perintah hijrah
ujar Nabi bebuhan nikam sahabatai ke Madinah aja. Nah ketika ke Madinah ini harta harta dagangan, rumah, simpanan itu habis diambil oleh bebuhan orang-orang kafir Quraisy. Ketika sudah di Madinah beberapa bulan, udah 2 tahun sudah, lalu Nabi mendengar orang-orang kafir Quraisy ini berdagang, lalu hendak melewati Madinah. Yang namanya pedagang ini pasti banyak bawa barang. Jadi ujar Nabi, kita jegat aja karena tuh harta kita juga bahari diambilinya. Karena harta kita ini diambil, jadi akhirnya kenapa? Kan motifnya adalah ekonomi perampasan itu. Nah awalnya hendak mencegat itu, tapi bukan hendak perang, tapi kan namanya mencegat, otomatis bebuhan kafir Quraisy kada terima. Akhirnya terjadilah peperangan. Tapi sebenarnya kan niatnya bukan perang. Jadi perang terbesar dalam Islam Badar pun motifnya bukan agama ya, pada dasarnya, tapi karena menjadi agama. Ujung-ujungnya jihad jadi agama, tapi pemantiknya penyebab utamanya awalnya memang bukan karena agama. Sama kayak Israel Palestina, walaupun perang agama juga pada ujung-ujungnya, tapi yang mengolah memanas ini kan gara-gara wilayah. Nah itu lah dan lain sebagainya. Lalu Nabi diperintahkan juga oleh Allah untuk apa? Untuk mendirikan sholat, untuk membayar zakat. Fa'idha fa'alu dzalika, kalau semua orang itu melakukan itu, asamu minni dima'ahum, maka terjagalah dariku darah-darah mereka. Haram diperangi kalau mereka itu Islam, kalau mereka mendirikan sholat, zakat. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka juga menjadi terjaga. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab hartanya itu Allah Ta'ala karena yang ampun urusan. Ujar Nabi dari hadis riwayat Bukhari ya, riwayat An-Nasa'i, riwayat Imam Muslim juga, barang siapa yang Allah berikan harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya, tidak membayar zakatnya, maka nanti di hari kiamat ya, itu dibikinkan juga seberapa banyak harganya itu, sedemikian juga besar diolahkan sujaan ular, namanya akro, suja'ul akro, ular ganal, lahu zabibatan, yang ular itu nanti ada zabibatan. Apa makna zabibatan ini? Ada yang mengatakan zabibatan ini hirang di atas 2 matanya. Ular tuh ganal, kemudian hirang. Satu riwayat mengatakan longor kepalanya. Kenapa? Saking lawasnya di neraka ular itu. Yutawiquhu yaumal qiyamah, nanti ular ini karena yang bergantungan di awaknya orang yang kadang mau mengeluarkan zakat ini ya, jadi hartanya akan berubah menjadi ular, lalu ular itu dililit ke badan orang yang kadang mau mengeluarkan zakat itu di hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bi zimmataihi, ya, kemudian lalu ular itu menyerang dua matanya orang ini juga, dihantamnya orang itu. Lalu ujar ular itu mengatakan, ana maluka, aku hartamu, ana kanzuka, aku simpananmu bahari, tapi jadi ular sudah. Summa ta'ala hadil ayah, kemudian Nabi membaca ayat ini, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih, dan janganlah menyangka orang-orang yang pelit dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya.
Jangan mengira itu baik, bal huwa syarrul lahum, tapi itu adalah keburukan buat mereka, menyimpan-nyimpan harta. Makanya ada yang mengatakan kalau orang tuh bayar zakat semuanya kan ada yang miskin. Tapi bisa juga miskin kalau salah sasaran. Jadi dua, semua orang kaya itu bayar zakat. Yang kedua, cara mengaturnya pas. Nah itu ada yang miskin tuh. Cuma terkadang yang zakat bayar zakat dari orang, cuma mungkin mengaturnya kada pas atau bocor. Nah, jadi apabila orang berzakat jangan berharap dapat zakat. Orang kalau hari raya Ramadan rame berzakat, kalau harta jangan berharap dapat zakat, berarti berharap jadi miskin. Ketika melihat orang itu berzakat banyak, maka dalam hati, ya Allah mudahan ulun kawa jua berzakat. Ketika berpadah seperti itu, maka artinya tuh mudahan ulun sugih juga. Jadi tahun depan kawa berzakat. Tapi kalau orang bagi zakat seorang harap, berarti seorang berharap jadi miskin. Maka bancang-ancang lagi. Bah jarang baju baru, bah nukar sepeda, tunggu naklah, tunggu orang membagi zakat. Belum lagi orang membagi zakat berharap dah. Berarti berharap jadi miskin. Tapi kalau diberi orang ambil aja. Kalau seorang emang berhak ya ambil aja, kada boleh juga menolak, betul deh. Kalau emang seorang berhak ambil, tapi jangan berharap. Kalau berharap berarti berharap jadi mustahik. Jadi ketika orang berbagi zakat dari guru kami, ikam berharap mudahan tahun dudi kam kawa berzakat. Mudah-mudahan tahun dudi kita bisa berzakat. Tahun-tahun yang akan datang kita bisa berzakat. Banyak zakat kita. Ya. Ada orang sugih Samarinda berzakat berapa ya, 4 miliar kah zakatnya aja. Gara-gara ulun mau bekesah masalah zakat di masjid pengajian. Coba zakat itu dibagi dengan baik, bisa tuh hilang kemiskinan. Tapi amunnya dihambur kemana-mana, ya dapat sedikit, akhirnya sedikitnya sekali belanja habis. Tapi kalau yang banyak sampai miliar, kan ada ulun bekesah, ada orang berzakat 2 miliar Samarinda, 2 miliar. Seandainya 2 miliar ini dibagi ke 10 orang aja, kira-kira banyak gak dapatnya? Banyak. Kalaunya 1 miliar berapa juta? 1000. Nah, berarti kalau 2 miliar 2000 bagi 10 berapa kira-kira? 2000 bagi 10 200 kah? 200. Kira-kira amun seekong orang 200 juta, hilanglah miskinnya kira-kira. Nukar tanah kawa, bangun rumah kawa, bodagang kawa. Otomatisnya kada mikirkan lagi bayar rumah. Otomatisnya karena ya tadi ada otomatis biasanya berusaha tahun dudinya kada lagi nerima zakat sugih dehnya. Tapi amunnya 2 miliar dibagi-bagi, satu orang sejuta, yang menerima banyak Bang, memang 2000 orang menerima. Cuma kira-kira hilanglah kemiskinannya. Amun sejuta aja sebulan, sejuta ya, kada menghilangkan kemiskinan. Tapi amun diberi 200 juta, otomatis sedikit banyaknya kemiskinan orang itu hilang. Tapi permasalahannya hakun kada, karena otomatis namanya kada seharum nang orang banyak menerima. Kalau 10 orang aja, iya syukur-syukur kalau 10 orang kawa terima kasih, ya terima kasih. Nah kalau ini dibagi-bagi jadi banyak, otomatis namanya wah si anu tuh berzakat baik orangnya ini, jadi ngarannya harum di 2000 orang. Menguntungkan kalau ini mencalon jadi anggota dewan, nyata terpilih, yang nyata nang 2000 orang itu memilihnya nyata dah, kemungkinan besar. Tapi kalau 10 orang aja, nah jadi nang mengeluarkan zakat itu terkadang masih tersisipi hawa nafsu saat mengeluarkan. Dan dikritik oleh Imam Haddad, jangan sampai ikam mengeluarkan zakat tapi nafsunya masih ada.
Artinya ibadah karena nafsu. Apa? Supaya ikam berzakat orang masih menganggap ikam orang baik, masih membalas masih mengharapkan imbalan, ada udang di balik batu. Kenapa berzakat jauh benar di kampung Subarang sana? Rupanya di kampung sini orang sudah ada pilihan. Di sana kan ada pilihan lagi, ketika ingin berzakat sana otomatis orang sana jadi pendukungnya. Itu sama tuh, ada udang di balik batu. Jangan juga jadi Imam Haddad ikam berzakat tapi ikam kada berpadah kalau ini zakat. Kenapa? Supaya orang mengira itu sedekah, padahal zakat. Bedakah sedekah lawan zakat? Beda. Kalau zakat itu memang duit orang ada di kita, bukan duit kita. Tapi kalau sedekah memang duit kita sagin orang. Itu sedekah. Kalau sedekah itu kan duit kita, sedekah sunnah nih untuk orang. Sedekah memang kita habisi duit. Tapi kalau zakat bukan duit kita, dasar duit orang, tapi kebetulan ada di kita. Bedanya jauh tuh. Tapi karena ini hendak dikenal sebagai orang pemurah, ini memberi ya. Duit apa nih? Ada aja segini kan aja banyak kebagi. Padahal duit zakat sama tuh berarti. Ya. Penyakit orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kalau mengeluarkan, kalau kayak itu sistemnya, kada bakal lalu ada nang menyahut. Anu Ustaz Jan, ada orang ketemu dengan orang Samarinda juga, zakatnya aja 5 miliar kan 4 miliar. Kira-kira berapa duitnya? Karena zakatnya kan 2,5% dari 100%, 2,5%. Berapa ya kira-kira duitnya? Jauh kan hitung aja surang. Uyuh ulun hitung, bapak hitung itu. Ya. Kalau 2,5% aja 4 miliar, kira-kira berapa duitnya? Coba. Itu 1-2 orang aja dalam satu kota, kira-kira berapa orang sugih Samarinda ini, berapa se-Kalimantan Timur, berapa se-Indonesia. Ulun kira memang hilang kemiskinan kalanya pintar mengatur. Tapi terkadang itu dina yang berzakat kadang mau betakun kemana harusnya, gitu. Terkadang nang mengelola, terkadang bisa juga kada amanah, akhirnya kada tersalurkan dengan baik, ilmunya kada dapat. Akhirnya ya tadi banyak orang berzakat, cuma kemiskinan kada hilang di kota kita, di negara kita. Karena lah pikirnya pian cari-cari aja di mana kan kita sudah bahas ini tentang motivasinya aja di sini. Habis dah bab zakat, sekarang at-targhib bis shaum. Nah, kebetulan ini anjuran untuk berpuasa dan menjaga, dan orang yang puasa harus menjaga lisannya, anggota badannya dari segala yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Dan harus berbuat banyak kebaikan di bulan Ramadan. Ini pas dah nih, minggu depan baru kita bahas. Kebetulan memang hendak memasuki bulan Ramadan, ada 3 bulan lagi Ramadan. Ada terasa bang 3 bulan tuh. Bulan depan Rajab sudah lah. Rajab, Saban, 2 bulan lebih aja lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Al-Abil Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum ajma'in wa'lam annaka la tasilu ilal qiyam bimtisali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wa jinabi ma harramallahu 'alaika min ma'siyati wa ilal amali bima syara'a laka minan nawafil allati taqarrabaka ilaihi zulfa illa bil ilm fa 'alaika bi talabih. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata Imam Haddad, kamu harus tahu, kamu tidak akan sampai bisa berhasil melaksanakan perintah Allah yang wajib
Kamu tidak akan bisa berhasil menjauhi yang Allah haramkan dari maksiat kepadanya. Kamu tidak akan sampai kepada keberhasilan melakukan amal sesuai dengan syariat dari segala yang sunnah untuk dekat kepada Allah illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu adalah kunci amal. Ya, jadi rentetannya gitu. Rentetannya ilmu amal tanpa ilmu kada diterima. Tapi berilmu aja kada beramal jadi malah petaka. Yang dituntut itu cari ilmu dan mengamalkannya, dua itu. Ya. Baru keimanan akan kuat. Keimanan akan kuat. Jadi iman pun kuatnya tuh dengan amal. Jadi iman itu akan menguat dengan amal, tapi amal tidak akan sah tanpa ilmu. Jadi berilmu dulu, hanya mengamalkan, maka akan kuat iman kita ya, untuk menguatkan. Maka wajib kamu menuntut ilmu. Dan Nabi memang mengatakan menuntut ilmu itu satu kewajiban, satu kefarduan bagi setiap orang Islam, laki-laki perempuan. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wa bil ilmi tu'rafu kaunul wajibi wajiban wal mandubu manduban wal muharramu muharraman wa tu'rafu kaifa tu'addil wajiba wa taf'alul manduba wa tatrukal muharrama. Fa idzan la budda laka minal ilmi wa la ghina laka anhu wa alaihi wa al amal bihi madarus sa'adatika fid dunya wal akhirah. Dengan ilmu akan diketahui wajib itu wajib. Dengan ilmu akan diketahui sunnah itu sunnah, haram itu haram. Tapi kalau orang kada beilmu, yang sunnah dikira wajib, yang wajib dikira sunnah, bahkan yang haram dikira wajib, terbalik-balik. Ya. Ini contoh orang kada beilmu dikira bagus padahal itu maksiat. Apa contohnya? Aku jar kada usah lagi begawi dah, beribadah aja, insya Allah rezeki datang aja, aku di masjid aja seharian. Padahal seorang bisi anak bini untuk dinafkahi, tapi inya ampih begawi. Kenapa? Aku hendak beribadah aja, lalu inya beribadah di masjid aja, dikiranya berpahala, inya berdosa malah. Kenapa? Karena inya kan tahu ilmunya. Inya begawi malam, masuk malam, ini harusnya menjaga di situ. Lalu orang bertarawih rame di masjid, lalu inya meninggalkan gawiannya, kada amanah, tinggalkannya gawiannya. Habis maling masukkan di gudang, inya sapamnya kada menjagai, kemana inya? Umpat bertarawih dulu setumat jar, dikiranya berpahala bertarawih, berdosa inya bertarawih. Kenapa? Karena inya meninggalkan yang wajib. Banyak tuh orang kada tahu itu, gak dikiranya pahala, tahunya dosa, nah gitu. Dan dengan ilmu kamu akan tahu bagaimana kamu bisa menunaikan yang wajib, bagaimana kamu bisa mengerjakan yang sunnah, bagaimana kamu bisa meninggalkan yang haram. Ya. Maka kalau begitu wajib bagi kamu untuk mencari ilmu dan tidak boleh ada lagi tawar menawar. Tidak ada alasan. Pokoknya mesti walagi nalaka anu, tidak boleh terkaya kamu dari ilmu. Adanya betul-betul kamu wajib nuntut ilmu. Ya. Dan wajib nuntut ilmu dan wajib juga mengamalkan ilmunya. Dan ilmu dan amal itu menjadi madarus sa'adatika fid dunya wal akhirah, menjadi patokan kebahagiaan kamu di dunia dan di akhirat.
ilmu amal itu menjadi tolak ukur kebahagiaan kamu di dunia dan akhirat. Kayak apa kedudukan kita di akhirat, celaka kah, rugi kah? Maka tergantung beilmu kah, beramal kah kadai kah. Kalau kamu di dunia ini beilmu, mencari aja, amal mengamalkan aja, maka itu ciri kamu orang bahagia di akhirat ya. Makanya ketika Nabi membahas soal takdir, yang neraka, yang surga, yang neraka ini walaupun nyoba amal surga karena ujung-ujungnya mati masuk nerakanya. Nang takdirnya surga, biar yang nyoba maksiat karena ujung-ujungnya masuk surga juga. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, kalau nang kaya itu dosa beramal lagi dah kita. Kalau takdir surga aja sudah. Kalau nyata neraka biar beramal percuma. Bukan begitu jar Nabi, wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tapi setiap orang itu dimudahkan jalannya untuk apa dia diciptakan. Kalau ini memang ditakdirkan neraka, memang gawian neraka itu dimudahkan baginya. Kalau ini memang calon penghuni surga, maka jalan surga itu dimudahkan buat dia. Makanya di sini jadi Imam Haddad, ilmu dan amal itu menjadi patokan kamu bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kamu mau menuntut ilmu, mau mengamalkan ilmunya, maka itu ciri yang paling jelas. Ada jajar ulama, sepaling jelasnya dalil kalau kamu orang bahagia di akhirat adalah taat kamu di dunia. Dan menjadi dalil yang paling jelas kalau kamu nanti calon penghuni neraka, kamu pelaku maksiat di dunia. Itu ciri yang paling, ciri-cirinya kalau memastikan kan kada bisa, cuma ciri-cirinya ada gitu. Jangan ciri mati aja diingati, karena ini ciri anak mati dan gini aja. Ada ciri bahagia dan celaka itu dicirii juga. Bagaimana cirinya? Ilmu dan amal. Makanya kan kita bahas 2 minggu yang lalu kan tuh, kayak apa aja gawian kita, jangan kada sembahyang tuh modal utama kita. Kalau kita ketinggalan, bangkrut dalam kita. Jadi bisa juga kita artikan, kalau ikam kada sembahyang maka ciri ikam orang celaka di akhirat, karena itu modal utama ya. Tapi kalau ikam sembahyang 5 waktu digawi, itu ciri ikam orang bahagia di akhirat. Karena cirinya karena ada di ajar Nabi, setiap orang dimudahkan beramal untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk neraka, maka dimudahkan jalan ke nerakanya ya. Kalau yang diciptakan untuk surga, dimudahkan jalan surganya. Nah, kalau sugih kada sugih itu takdir kita ini hendak ya sugih juga. Udah juga berusaha kada sugih-sugih juga. Sugih kah, miskin enggak, nah penting sembahyang jangan ditinggal, jangan sampai tertinggal. Amunnya kelambat subuhnya kodok, jangan kada dikodok ya, hutang gitu Allah Ta'ala. Yang sudah bisa sembahyang 5 waktu, dipelajari lagi bagaimana supaya sembahyang itu ada nikmatnya. Masalah kita kata puluhan pian yang hidup kita misalnya 30 tahun, sudah 40 tahun, masa hendak terpaksa terus beribadah. Hamun masuk waktu asa terpaksa sembahyang, masuk waktu isya kah hari sudah asa terpaksa. Sampai kapan kita mau terpaksa? Nah itu perlu kita pelajari lagi. Jadi nak ada sembahyang, ayo jangan sampai tertinggal. Yang sudah bisa sembahyang, dipelajari lagi bagaimana supaya ada nikmatnya sembahyang itu, supaya kada terpaksa ya. Karena ujar Imam Haddad, orang wali kah, kada wali kah, pasti ini sembahyang. Setinggi-tingginya wali pasti sembahyang juga. Jadi arenanya tuh sembahyang ya. Hubungan orang dengan Allah Ta'ala dekat dengan jauh itu arenanya ada di sembahyang. Semakin tinggi orang untuk kewaliannya, tetap ya arenanya itu di sembahyang jadinya. Hubungan utamanya di sembahyang, kunciannya tuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena kita bahas lagi lah. Di sini bahasannya minggu akan datang insyaallah, orang nang beribadah
Cuma kada berilmu itu bahayanya lebih besar daripada manfaat yang dia dapatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil